Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan konservasi, pada malam ini saya sudah bersama dengan Bang Abdul Rahman, salah satu aktivis konservasi, aktivis lingkungan yang bergiat dalam kegiatan-kegiatan konservasi. Salah satunya dalam program konservasi hutan Lambu Sango di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Beliau pada saat itu menjabat sebagai Deputy Manager program sehingga memiliki pengetahuan yang luas terkait bagaimana program itu dilakukan, tantangan dampaknya seperti apa, tantangan dan masalahnya seperti apa. Ini yang malam ini kita coba sedikit gali tentang pengalaman beliau. Kang Abdul Rahman, saya ingin tahu sedikit terkait dengan latar belakang kenapa ada program Lambu Sango, program konservasi hutan Lambu Sango di Kabupaten Buton. Ya, terima kasih. Jadi latar belakang dari program konservasi hutan Lambu Sango itu berawal dari inisiasi yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa yang biasa melakukan penelitian di wilayah hutan konservasi Lambu Sango, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jadi pada waktu itu ada sekelompok mahasiswa dari Eropa itu biasa melakukan penelitian di wilayah hutan itu. Mereka melakukan penelitian tentang biodiversity, keanekaragaman dan lain sebagainya di wilayah hutan Lambu Sango. Nah, pada masa itu salah satu pendiri dari rombongan mahasiswa itu Mr. Phil, yang Dr. Phil melakukan inisiatif bagaimana kalau kawasan hutan Lambu Sango ini diadakan sebuah program. Akhirnya beliau berinisiatif untuk mengusulkan satu program dan mencari pendanaan ke Global Foundation GF itu di Inggris untuk melakukan sebuah program yang komprehensif untuk melakukan konservasi di wilayah ini. Proposal program ini disetujui dan akhirnya dapat dilaksanakan sebuah program yang diberi nama Program Konservasi Hutan Lambu Sango. Baik, Kang Abdul Rahman, jadi intinya bahwa program konservasi hutan Lambu Sango ini dirintis di latar belakangnya oleh adanya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Eropa pada saat itu, ya. Sehingga melihat bahwa hutan Lambu Sango ini menjadi penting untuk dikonservasi. Betul. Baik, Kang Abdul Rahman. Jadi dalam konteks konservasi hutan Lambu Sango ada hal yang sangat penting untuk dilakukan, bahkan untuk program-program lingkungan, yaitu dimensi sosial. Bisa Abang jelaskan bagaimana dimensi sosial menjadi pertimbangan atau menjadi program utama juga di dalam program konservasi hutan Lambu Sango? Yang dilakukan dalam program ini dibagi menjadi 4 divisi utama. Yang pertama itu adalah education, yang kedua itu law enforcement, yang ketiga itu adalah economic business development, yang keempat itu adalah awareness. Baik, saya ingin lebih nyata dari kegiatan itu. Apa yang dilakukan dalam konteks business development? Dalam business development ini kita memberi namanya itu village business development, artinya pengembangan bisnis pedesaan. Jadi kita melakukan penyuluhan di bidang pertanian misalnya. Kita melakukan penyuluhan mulai dari penyuluhan, pemberian bantuan, kemudian juga pemasaran. Sampai dengan pemasaran kita bantu. Di pertanian itu kita waktu itu melakukan penyuluhan tentang jahe. Nah, jahe. Nah, itu kita berikan bantuan bibit sampai kita coba bantu fasilitasi pemasarannya. Seperti itu. Selain jahe, kita lihat juga potensi ekonomi yang ada di wilayah itu adalah perkebunan kacang mete. Nah, jadi Buton itu kan salah satu penghasil kacang mete di Indonesia. Nah, kemudian kita bentuk asosiasi petani mete, bahkan sempat kita fasilitasi ekspor.
Nah, dalam pengembangan bisnis development ini kita coba memajukan ataupun memperkaya apa yang sudah biasa menjadi sumber pendapatan dari masing-masing petani begitu. Jadi kita tidak membawa sesuatu yang baru dari luar kemudian kita perkenalkan menjadi tidak optimal, maka kita focusing kepada sektor-sektor ataupun komoditi-komoditi yang sudah mereka kerjakan selama ini begitu. Ya baik, Kang Rahman. Jadi dimensi sosial salah satu kegiatan yang dilakukan itu adalah social business development. Ya, Yang disebut tadi adalah village business development. Jadi bisnis-bisnis yang dibangun di tingkat desa. Yang menarik di sini yang disampaikan oleh Kang Rahman adalah yang dibangun adalah komoditi lokal unggulan, bukan dibawa dari luar. Betul. Yang dibantu mulai dari penyuluhannya, pelatihan-pelatihan dilakukan, lalu kemudian tentu praktik cerdas lingkungan ya dilakukan, lalu kemudian sampai pada sistem pemasaran, bahkan sampai ekspor ke Eropa. Ya komoditi lokal yang diekspor di Eropa ini sangat menarik sekali, dan ini bagian dari dimensi sosial yang sangat penting dalam kegiatan restorasi di hutan Rambu Sango. Benar. Baik Kang Rahman, kalau bisnisnya sudah baik dilakukan, pendekatan dimensi sosialnya sudah baik dilakukan, ada tidak tantangan apa yang dihadapi dalam melakukan konservasi hutan Rambu Sango? Benar. Jadi memang tantangan yang terbesar adalah pertama pastinya penolakan. Kenapa disebut penolakan? Yang pertama itu karena kan selama ini masyarakat di sekitar hutan bergantung kepada, selain tadi pertanian, mereka ini sangat bergantung kepada pencarian di wilayah hutan. Biasanya itu mereka melakukan penebangan liar ya, itu sudah biasa itu di mana-mana seperti itu, termasuk di hutan Rambu Sango. Kemudian juga cari rotan hutan ya kan, mencari rotan begitu. Maka karena kebiasaan yang sudah mereka lakukan sekian lama, ketika program ini masuk, yang pertama adalah penolakan. Kenapa penolakan? Ya karena sudah biasa gitu. Kemudian kita berikan penyadaran dan pastinya menolak. Dan penolakan itu bisa kita tangkal ataupun kita selesaikan dengan awareness. Jadi penyadarannya harus jalan juga. Jadi paralel. Jadi programnya harus paralel. Tidak bisa kita melakukan penyadaran tapi tidak ada solusinya. Tidak bisa kita memberikan bantuan tapi kita membiarkan pelaku penebangan hutan ataupun pencari rotan liar tetap dibiarkan. Karena itu akan terjadi konflik sosial, Bang. Yep. Jadi akan terjadi konflik sosial. Kenapa? Oleh karena itu program ini dilakukan secara serentak dan dilakukan secara paralel. Tentunya karena wilayah hutan ini lumayan luas ya kan, di 6 kecamatan begitu kan. Jadi kita coba fokusin kepada beberapa pilot, yaitu desa-desa yang kondusif. Nah, bicara lagi dimensi sosial, maka waktu itu kita coba ambil desa-desa yang masyarakatnya memang lebih terbuka. Ya kan, tidak semua desa itu menerima begitu, tapi tidak juga semua menolak. Maka kita ambil sampling ataupun desa-desa yang kita lihat masyarakatnya secara sosial itu terbuka, welcome kepada program ini gitu. Itu tantangannya Modi. Karena ini adalah persoalan sosial dan menyangkut ekonomi, maka harus kita berikan program-program yang solutif ya, yang menjadi alternatif dan supaya mereka ikut juga berpikir. Mungkin itu. Baik, Bang, karena ini kita terbatas waktu, jadi ada beberapa poin yang saya tarik tadi terkait dengan konservasi hutan Rambu Sango dalam konteks pentingnya dimensi manusia, bahwa dimensi sosial ya, dimensi sosial. Ada beberapa hal yang sangat penting tadi dalam melakukan kegiatan-kegiatan konservasi terkait dengan pelibatan masyarakat. Pertama adalah pendidikan, edukasi, yang kedua adalah business development, yang ketiga adalah awareness, penyadaran lingkungan, dan yang keempat adalah law enforcement. Ya, betul. Ya, jadi
ini dilakukan secara simultan tentunya. Betul. Nah ini tentunya kawan-kawan semuanya dalam konteks restorasi ekosistem dimensi manusia sekali lagi menjadi hal yang penting. Itu yang sudah dilakukan oleh Bang Abdul Rahman bersama kawan-kawannya dalam melakukan konservasi hutan Nambu Samo, di mana bisnis development berbasis komoditi lokal itu menjadi sesuatu yang penting untuk dibangun, dikembangkan, masyarakatnya dilatih, dicarikan pasarannya, pemasarannya, bahkan sampai ekspor. Lalu kemudian kesadaran lingkungan. Kesadaran yang dibentuk bahwa hutan Nambu Samo menjadi sangat penting untuk eksistensi kehidupan mereka. Ini juga yang mereka lakukan. Baik, Kang Abdul Rahman, apa harapan Abang ke depan terkait dengan program-program konservasi hutan ataupun restorasi ekosistem di Indonesia dalam konteks dimensi manusia? Lesson learn yang bisa, terutama saya secara pribadi saya dapat sebenarnya adalah bahwa dari 4 program yang kita lakukan secara paralel dan simultan tadi, begitu serentak gitu, pada akhirnya kunci keberhasilannya adalah kesadaran penuh masyarakat sekitar, dalam hal ini dimensi sosialnya benar-benar harus sadar bahwa keberlangsungan hidup mereka itu sangat bergantung kepada kemurahan alam. Jadi begini, jadi intinya kesadaran ini yang harus dibangun. Kenapa? Kenapa saya sampaikan begitu? Karena begini, pendekatan bisnis development itu sebagai sebuah stimulus. Namanya bisnis itu bisa jalan, bisa maju pesat, tapi juga bisa mandek, bahkan bangkrut. Itu bisnis. Itu sudah menjadi hukum alam, ya, bisnis seperti itu. Yang kedua, law enforcement. Law enforcement itu sangat tergantung kepada kekuatan dari para penegak hukum dalam hal ini, ya kan? Ya jaksanya, ya polisi hutannya, ya kan? Ya. Itu sangat tergantung kepada mereka gitu kan. Apa mereka mau nangkep, walaupun salah belum tentu mau ditangkap, ya kan? Masih banyak hal lain yang bisa terjadi. Itu law enforcement. Kemudian maka saya berpikir bahwa kesadaran sosialnya ini yang lebih penting sebenarnya. Bahwa kesadaran itu harus benar-benar masuk ke dalam relung hati mereka, kemudian mereka berpikir dan benar-benar mereka sadar gitu. Jadi menurut saya bahwa kelestarian alam itu, dalam hal ini katakan restorasi hutan Nambu Samo, menjaga konservasi hutan Nambu Samo, key suksesnya adalah di kesadaran sosial. Itu yang sangat penting. Baik stakeholder di masyarakat lokal, pemerintah, bahkan sampai pemerintah pusat. Jadi yang sangat penting. Jadi itu sebenarnya. Mungkin itu tanggapannya. Baik, terima kasih Kang Abdul Rahman sudah datang di di kelas Indonesia untuk sharing diskusi terkait dengan restorasi ekosistem. Kawan-kawan semuanya, terima kasih. Satu hal yang sangat penting dari diskusi malam ini bahwa restorasi ekosistem hanya bisa terbangun, hanya bisa optimal dan berkelanjutan ketika dimensi sosial menjadi utama untuk kita bangun. Di mana dimensi sosial yang paling penting adalah bagaimana membangun kesadaran manusia. Ini yang sangat penting. Demikian, ya. Kang Abdul Rahman, terima kasih. Terima kasih. Kawan-kawan semuanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.